Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cabi Cahaya di rumah pemirsa PAL TV. Senin hari ini edisi 5 Juni 2024. Kami kembali menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Mang Cek Midun dan aku Cek Fili. Apa kabarnya hari ini pemirsa? Ya. Semoga kabarnya tetap selalu sehat, tetap selalu semangat dalam menjalankan aktivitas apapun itu. Betul. Apalagi kemarin kalau diingat-ingat Palembang anget ini mati lampu galau Cek Midun. Tidak hanya Palembang, Sumatera bagian selatan Betul, ya, dan juga memang sudah ada surat dikeluarkan juga dari PLN bahwasan memang sudah ada gangguan dan sudah teratasi juga. Betul. Dan kita hari ini walaupun pagi hari mungkin mandinya agak hemat-hemat sedikit air ya, karena memang masih mati airnya pagi hari, tapi tetap tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas pagi hari ini Bang Cek Bijak di rumah ya. Dan Cek Fili, hari ini studio PAL TV ini luar biasa karena narasumber kita ini berkaitan dengan keamanan juga mungkin kenyamanan warga Kota Palembang. Betul sekali. Dan juga suatu kebanggaan ya bagi kita karena memang hari ini narasumber kita sudah menyempatkan hadir di studio 2 PAL TV karena kita tahu pasti agendanya banyak sekali ini Cek Midun. Banget, apalagi kemarin baru ngurusin Kota Palembang ya. Betul. Dan kita juga sangat tertarik ini mengenai strategi-strategi yang sudah dikerahkan oleh tim Spill saja mungkin Cek Midun. Kepolisian Kota Palembang. Ini narasumber kita pagi hari ini, pemirsa yang ada di rumah, ada yang kami hormati sudah hadir di studio 2 PAL TV Bapak Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono SIK MH selaku Kapolres Sabes Palembang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Cek. Cek Cili. Ya. Oh, iya. Baik, tadi kita sudah hadir hari ini Bapak Kapolres Sabes Palembang. Suatu kehormatan, terima kasih Bapak sudah mampir. Sudah mau mampir Bapak. Ya. Dan ini mungkin biar kita lebih dekat dengan Bapak, Pak. Ini tugasnya kurang lebih sudah di-spill tadi 1 tahun ya Pak di Kota Palembang. 1 tahun 2 bulan maksudnya. 1 tahun 2 bulan. Bagaimana Pak ambience-nya Kota Palembang mengamankan kota kami tercinta ini Pak? Sebenarnya Kota Palembang itu sangat dinamis ya. Makanya dinamakan kota besar. Kota besar Palembang, dan ini menjadikan satu kehormatan bagi saya untuk bisa dinas sebagai nakoda kepolisian di tingkat kota besar Kota Palembang. Dan kami melihat Kota Palembang heterogen. Artinya masyarakat yang heterogen ini sangat memudahkan kita untuk mencapai satu tujuan karena memiliki satu pemikiran yang sudah relatif tidak primordialisme, sehingga inilah harapan utama untuk bisa bagaimana menciptakan satu tujuan, termasuk tujuan kepolisian dalam rangka membina masyarakat menuju kestabilan tertib masyarakat maupun keamanannya. Jadi suatu kehormatan juga kami bisa diatur nih sama Bapak Kapolres Sabes. Tapi mungkin bisa diceritakan juga Bapak biar pemirsa yang ada di rumah juga mungkin lebih mengenal lagi dengan Bapak Kapolres Sabes Palembang. Jadi sebelum tugas di Palembang itu sempat sudah tugas pernah keliling kemana saja Pak? Se-Indonesia ini. Baik pemirsa, jadi kurang lebih saya sudah mengabdi sebagai perwira kepolisian semenjak saya lulus dari Akpol tahun 96. Kami sudah mengabdi selama 28 tahun sebagai perwira polisi, dan tentunya ini sudah di beberapa wilayah hukum yang menjadikan tempat kerja saya, di antaranya 5 Polda, 1 Mabes Polri. 5 Polda itu 1 di Polda Jawa Tengah, kemudian yang keempatnya adalah di Polda di wilayah hukum Sumatera bagian selatan. Artinya mulai daripada Bengkulu, kemudian Polda Kepri, Polda Bangka Belitung, dan saat ini Polda Sumatera Selatan. Inilah yang menjadikan satu pengalaman bagi saya, dan saya sangat bersyukur karena dengan 5 Polda tersebut saya bisa memahami dinamika masyarakat di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, sehingga dengan pemahaman tersebut kami bisa beradaptasi dengan cepat
hal-hal apa yang tentunya bisa saya sinergiskan di dalam rangka mencapai satu tujuan pekerjaan saya sebagai seorang anggota polisi. Satu, Satker di Mabes Polri, karena saat itu selama setahun saya mendapatkan penghormatan sebagai pejabat dosen utama di STIK. Disitulah kami juga menularkan ilmu sesuai dengan bidang kerja yang saya tekuni, dan pada akhirnya selama kurang lebih 28 tahun tersebut kami juga bisa menyelesaikan pendidikan formal kepolisian, Sespimti. Demikian juga saya mendapatkan semacam kesempatan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan umum, saya mengambil program doktor S3, sehingga dengan 28 tahun tersebut kami merasa sudah sempurna dan lengkap untuk menjadikan satu persyaratan formil sebagai perwira kepolisian di dalam rangka untuk membantu tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Ini inspiratif ya. Betul. Walaupun beliau sudah ada gelar di belakang, ternyata mau nambah gelar lagi di depan. Benar. Doktor ya Pak ya. Dan ini juga menjadi, mungkin tidak banyak pemirsa yang tahu bahwa ini ada yang artikel yang Midun baca, Pak Haryo ini dulu sebetulnya adalah atlet sepak bola Pak. Oh, Iya. Kalau kita boleh flashback ke belakang Pak, kenapa tiba-tiba langsung memilih untuk menjadi perwira pada saat itu Pak? jadi itu sesuatu yang saya tidak tahu juga, karena keluarga saya tidak ada basic olahragawan. Jadi memang olahraga sepak bola itu kan olahraga yang merakyat. Di saat saya masih SD, kami coba menekuni itu, dan ternyata kami tertarik untuk bergabung dengan klub sepak bola di Kota Semarang. Dan seiring dengan pertumbuhan umur yang ada, waktu yang ada, ternyata saya dinilai mampu untuk bisa bersaing dengan teman-teman kami pemain sepak bola yang di Kota Semarang. Dan pada akhirnya pada saat kami masih SMP, kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti training center di Semarang yang notabene klub kebanggaannya adalah PSIS Semarang. Saat itu membutuhkan pemain-pemain pilihan untuk mewakili Kota Semarang. Di antara ratusan para atletik sepak bola Kota Semarang dipilih kurang lebih 24 orang, dan alhamdulillah 24 itu salah satunya saya. Sehingga disitulah saya mencoba mulai menekuni sebagai pesepak bola amatir. Dan seiring dengan pertambahan usia yang ada, kami melihat sepak bola saat itu belum bisa menjadikan satu jaminan kita untuk bisa meraih satu masa depan yang lebih baik. Dan pada akhirnya kami memutuskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan secara reguler yang ada. Dan seiring dengan waktu yang ada, dengan modal yang sudah saya miliki, dan alhamdulillah kami lulus sama tahun 92. Namun pada saat itu kami mencoba untuk masuk sebagai perwira kepolisian, yaitu Akabri, namun gagal. Dan pada akhirnya kami mengulangi kembali di tahun 2093, dan akhirnya masuk hingga saat ini terpilih sebagai perwira alumni Akabri tahun 96. Dan saat ini kurang lebih sudah 28 tahun saya mengabdi sebagai perwira di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masya Allah, inspiratif loh ini Betul. Pak. Jadi Pak Haryo ini pernah gagal juga ternyata. Dan ternyata ini membuka juga pikiran dari masyarakat yang kemarin mungkin sempat tes Betul. dan gagal, tapi apa salahnya untuk mencoba lagi ya Pak ya? Karena ada satu kunci. Ya. Ketika kita memiliki satu keinginan, sebisa mungkin kita tidak usah begitu euforia mengharapkan keinginan itu bisa kita dapatkan, namun kita tetap berusaha. Namun berusahanya itu juga harus ada bekalnya, bukan cuma modal nekat. Sehingga dengan ada bekal tersebut, dan yang terpenting adalah berdoa. Ya. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seiring dengan ikhtiar yang ada tersebut, insya Allah kita bisa mencapai tujuan kita, yang tentunya dengan satu ketulusan, satu ketenangan jiwa, satu perilaku kehidupan yang lebih baik, saling menghormati, sehingga disitulah rahmat maupun anugerah Allah dapat
kita dapatkan. Pantang menyerah begitu ya Pak, dan juga doa tadi kata Pak Haryo. Betul, dan juga harus ada ilmunya juga ini Cek Midun ya. Niat, usaha, pokoknya kerja keras. Nah Bapak, kalau untuk mengatasi Kota Palembang, kan semalam kita tahu ya, itu bukan dari semalam ya Cek Midun, dari siang. Itu padam semua lampu yang ada di Kota Palembang, bahkan lampu lalu lintas pun juga ikut padam Bapak. Tapi kita mengapresiasi dari pihak kepolisian bahwasannya kemarin memang sudah sangat sigap ini Pak. Betul. Jadi di setiap titik lampu lalu lintas pasti kita melihat polisi yang sudah mengatur. Nah itu mungkin bisa diceritakan Bapak strategi yang sudah diberikan kemarin. Baik, para pemirsa sekalian, dari dapat kami ulas sedikit. Kemarin pada pukul 11 sebenarnya kami sedang Zoom meeting dengan Mabes Polri yang saat itu seluruh Kapolres se-Indonesia diwajibkan untuk mengikuti Zoom meeting tersebut. Namun situasi berbeda pada pukul 11.00 ketika tiba-tiba arus listrik yang ada di Kota Palembang padam. Seketika itu juga kami melaporkan melalui bantuan WA yang ada ke Mabes Polri dan bisa diterima. Seiring itu juga kami mencoba mencari tahu apa penyebab pemadaman listrik tersebut, apakah sifatnya sebentar atau lama, karena ini sangat penting bagi kami guna memastikan pelayanan kami pada masyarakat. Pada saat itu kami belum tahu penyebab utamanya, karena saya anggap itu mungkin kegiatan rutin teman-teman di PLN dalam rangka pemeliharaan maupun ada suatu gangguan yang sifatnya tidak lama. Namun ketika kami mencoba mengikuti perjalanan pemadaman tersebut, ternyata kami mendapatkan informasi yang sama dengan rekan-rekan kami di kabupaten yang lain, di provinsi yang lain. Kami akhirnya mencari tahu kepada kepala distribusi PLN yang ada di Kota Palembang, dan ternyata beliau menginformasikan memang benar telah terjadi gangguan ketenaga listrikan, terutama di bagian Sumatera bagian selatan pulau ini. Artinya ini sudah meluas, bukan cuma Kota Palembang. Dan seiring dengan itu kami mencoba mencari tahu apakah ini cukup lama, sebentar, atau sedang. Karena ini sangat penting bagi kami, sekali lagi, untuk memastikan pelayanan pada masyarakat. Namun demikian, seiring dengan situasi yang ada, kami mengambil langkah-langkah yang cepat. Alhamdulillah sarana HT saya masih bisa berfungsi, karena saya pikir HT ikut mati. Kalau HT ikut mati mungkin kita tidak tahu bagaimana cara berkomunikasinya. Betul. Dengan adanya alat komunikasi HT yang ada, kami mencoba menghubungkan kepada seluruh perwira saya di bidang operasional, khususnya kasat operasional, apakah itu kasat reserse, kasat lantas, kasat samapta, kasat bimas, kasat intel, dan seluruh kapolsek, termasuk kasat tahti yang membidang tahanan. Kenapa demikian? Karena unsur-unsur pelayanan itulah yang sangat penting bagi kami untuk dipastikan supaya bisa berjalan seiring dengan melekatnya pelayanan kepada masyarakat. Satahti pun juga sama, di situ ada tahanan kami yang notabene seorang manusia yang harus kita perhatikan. Sehingga dengan adanya kecepatan itu kami bisa memberikan yang terbaik terhadap rekan-rekan yang menjadikan bagian layanan kami. Disitulah kami mencoba menggerakkan seluruh anggota kami. Ini sebelum ada perintah Bapak Kapolda, kami sudah melangkah. Karena sudah menjadikan satu SOP saya ketika ada sesuatu yang mengganggu dalam pelayanan pada masyarakat, kami harus melakukan tindakan yang lebih cepat. Supaya Kota Palembang yang dinakodai oleh Polrestabes Palembang ini dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kami tidak ingin melihat ketika di saat masyarakat membutuhkan, sementara kami ada, kami tidak berbuat apa-apa. Harapan saya, sekali lagi, slogan polisi sebagai penolong itu betul-betul ditanamkan, karena memang sejatinya tugas polisi adalah menolong. Sehingga apapun ceritanya, kita harus bisa pada kesempatan pertama memberikan layanan pertolongan pada masyarakat. Seandainya tidak bisa pun, kita bisa memberikan argumentasi yang masuk akal, sehingga kehadiran kami tidak dikatakan sia-sia. Itulah prinsip kami. Sehingga pada kesempatan yang ada saat itu kami mencoba menggerakkan seluruh satuan operasional dan kapolsek
sehingga harapannya terlayani kegiatan masyarakat yang ada di Kota Palembang, sehingga tidak menimbulkan satu permasalahan baru lagi. Karena hakikatnya kami tugas ini jangan sampai kehadiran kami memunculkan satu masalah baru. Tugas kami menyelesaikan masalah, takutnya malah ada masalah baru lagi, itu yang kami hindari. Itulah tugas sejatinya yang kami lakukan. Baik, ini sinergi yang luar biasa, Pak. Betul. Jadi bahkan tadi Pak Haryo sudah cerita bahwa belum diperintahkan oleh Pak Kapolda pun di bawah pimpinan Pak Kapolres Tabes kita sudah punya strategi begitu ya, Pak. Baik, pemirsa di rumah, ini semakin menarik obrolan kita bersama dengan Bapak Kapolres Tabes Palembang. Tadi kita bakal balik lagi, ada 2 segmen lagi, Cek Fili ya. Kita bakal membahas lagi dan juga nanti akan kita bahas tentang tema kita terkait di Halo Palembang edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Sudah di segmen kedua, masih tetap dengan narasumber kita hari ini yang terhormat Kapolres Tabes Palembang, Bapak Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono, SIK MH. Betul, dan di segmen 1 tadi kita sudah mengenal lebih dekat dengan profil beliau. Mungkin pemirsa di rumah banyak yang belum tahu ternyata Pak Haryo ini dulunya adalah atlet sepak bola loh. Betul. Yang sekarang mengabdi untuk mengamankan masyarakat Kota Palembang khususnya. Dan kita di segmen kedua ini izin Pak Kapolres akan membahas tentang tema kita terkait dengan keamanan juga kondisivitas jelang pilkada di Kota Palembang, Pak. Melihat sejauh ini, Pak, pilkada yang akan berlangsung saat lagi di Kota Palembang seperti apa, Pak? Jadi kami melihat perkembangan pilkada yang ada di Kota Palembang pasca pemilu tahun 2024 ini pada posisi yang cukup dinamis dan sangat kondusif, stabil. Tentunya ini menjadikan satu modal bagi kita. Kita berhasil kemarin menggelar pemilu tahun 2023-2024, khususnya di Kota Palembang, di mana Kota Palembang itu adalah estalasenya Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.800.000 sekian. Tentunya ini mendominasi dari jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan pada akhirnya bisa menggelar berpartisipasi kegiatan pemilu dengan aman dan kondusif dan dengan hasil yang cukup maksimal dapat dibanggakan. Tentunya sekali lagi ini menjadikan satu modal bagi kami guna melangkah pada tahap kedua menggelar pilkada tahun 2024. Kami sudah mencoba memapping profil orang per orang yang saat ini menjadi bakal calon kepala daerah, khususnya wali kota Palembang maupun gubernur Sumatera Selatan. Dan ini menjadikan satu bagian analisa kami dalam menggelar kekuatan maupun tugas-tugas kepolisian yang kami lakukan, khususnya strategi yang kami nanti akan terapkan guna menghindari hal-hal yang tentunya mungkin tidak kita inginkan bersama-sama. Dengan adanya modal tersebut, situasi yang kondusif dan lebih stabil, tentunya ini menjadikan sekali lagi langkah awal yang baik bagi kami. Kami juga mendengar dari mulut ke mulut situasi Kota Palembang, khususnya Kamtipmas, dari hari ke hari menunjukkan tren yang positif, artinya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian cukup meningkat. Demikian juga hasil layanan kami kepada masyarakat dapat dirasakan. Kami ingin mencoba merubah wajah tampilan kepolisian Kota Palembang menjadi yang lebih baik, agar kiranya harapan daripada masyarakat terhadap kehadiran tugas-tugas kepolisian dapat kami layani dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi prinsip kami anggota kepolisian Resort Kota Palembang ini, Kota Besar Palembang ini adalah bagian untuk membantu dan menolong masyarakat. Tidak ada artinya kehadiran kami tanpa menolong masyarakat, karena itu adalah bagian teken kontraknya kami. Kami memiliki satu tugas yang mulia untuk membantu masyarakat, sehingga harapannya
kami sebagai salah satu komponen utama bangsa ini bisa menciptakan satu rasa persatuan dan kesatuan guna memajukan perkembangan khususnya Kota Palembang, umumnya adalah Provinsi Sumatera Selatan, dan yang terpenting lagi keutuhan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah harapan-harapan kami. Dengan adanya modal yang ada, kami tentunya dengan satu rasa optimis masih bisa memberikan satu yang terbaik pelayanan kepolisian kepada masyarakat Kota Palembang. Betul, dan ini setuju Pak, karena memang kepolisian adalah wajah keamanan Pak. Ini khususnya di Indonesia, apalagi di bawah naungan Bapak pimpinan Kapolres Sabes. Jadi memang Palembang akan aman dan nyaman begitu ya, Cek Fili ya? Betul sekali, apalagi tadi sudah disebutkan sama Pak Haryo ya, statementnya itu bahwasanya kita ini sudah taken kontrak dalam melayani dan juga memberikan keamanan untuk masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya Kota Palembang ya Bapak ya. Nah, tetapi kan sekarang ini semakin majunya zaman, apalagi sekarang sudah di tahun 2024 Bapak, sudah semakin canggih teknologi, jadi side effect, negatif efeknya itu juga cepat sekali, berita-berita hoax itu cepat tersebar Bapak. Nah, kalau untuk dari kepolisian sendiri, untuk mengatasi penyebaran informasi palsu ataupun hoax itu bagaimana langkahnya Bapak? Baik, para pemirsa sekalian yang budiman, dapat kami sampaikan, memang benar kemajuan perkembangan zaman tentunya saat ini diikuti dengan kemajuan teknologi yang ada, salah satunya alat komunikasi. Kita melihat bersama-sama dampak positif dan dampak negatifnya daripada kemajuan alat komunikasi ini. Kemudahan berkomunikasi yang jauh menjadi dekat, itu sudah menjadikan tujuan daripada keberadaan alat komunikasi. Namun demikian, ternyata setiap perkembangan yang ada selalu membawa suatu residu maupun sampah yang tentunya lebih condong ke arah hal-hal yang negatif. Ini perlu kita kaji bersama-sama, kita perlu lihat bersama-sama. Yang pasti dampak negatif itu selalu ada dalam setiap bentuk kemajuan zaman. Namun demikian tentunya pemerintah selaku regulator sudah menyiapkan sarana piranti lunaknya guna mengadop dampak-dampak maupun residu akibat salah satu kebijakan dengan perkembangan teknologi tersebut. Saat ini kita sudah mendengar bersama-sama, pemerintah sudah mengeluarkan salah satu instrumen piranti lunak, yaitu Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronika, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Saya ulangi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018. Ya. Yang tentunya ini menjadikan satu sarana utama bagi kami guna mendukung daripada satu dinamika perkembangan dunia komunikasi yang ada, guna mendudukkan maupun menempatkan agar kiranya masyarakat lebih bisa memahami dengan baik tentang satu kebebasan, baik itu kebebasan perkembangan teknologi maupun kebebasan dalam hal-hal yang bersifat kepribadian. Namun juga demikian, kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia harus tahu hakikat daripada satu kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling menghormati, ditambah filosofi-filosofi yang lain, tepos liro, andap asor, ya. Itulah yang membungkus daripada suatu perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya yakin dengan kemajuan teknologi informatika ini, masyarakat belum semuanya bisa memahami dengan baik. Makanya pemerintah selaku regulator mengeluarkan satu piranti lunak, Undang-Undang ITE. Harapannya ada satu punishment bagi pelanggar yang tentunya dengan sengaja. Sekali lagi saya garis bawahi, dengan sengaja menciptakan satu kehidupan yang tidak nyaman dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Inilah yang perlu kita
sikapi bersama-sama, karena sejatinya sesuatu yang disengaja adalah sesuatu yang tidak baik. Beda ketidaksengajaan. Upaya-upaya dilakukan mungkin bisa berbeda, sehingga dengan adanya situasi yang berbeda tersebut menempatkan kami harus lebih bijak dalam mendukung pemerintah selaku regulator, khususnya dunia komunikasi tersebut. Betul. Jadi kepolisian juga sudah siap Pak, berbekal dengan undang-undang ITE tadi ya Pak. Sudah siap. Bahwa memang apapun bentuknya disengaja ini secara black campaign begitu ya, atau menyebarkan berita-berita hoax, itu akan siap-siap berurusan dengan polisi. Betul. Sudah banyak sekali langkah yang telah dikerahkan juga ini Cik Midun. Kalau kita itu bicara online Pak, dan kalau kita misalnya bicara tentang langkah yang akan diambil oleh Polrestabes Palembang Pak untuk memastikan sinergi yang kuat antar aparat nanti untuk mengamankan pilkada kita ke depan seperti apa Pak? Jadi prinsipnya kami yang ada di Kota Palembang ini tidak sendiri. Memang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepolisian, kami adalah perangkat negara yang membidangi keamanan. Tentunya keamanan ini jabarannya ada yang bersifat khusus maupun bersifat umum. Bersifat khusus pada prinsipnya negara sudah menugaskan yang namanya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai organ terdepan dalam rangka untuk menindaklanjuti situasi ketidakstabilan bangsa ini yang menjunjur pada gangguan keamanan. Namun sebagaimana amanat Undang-Undang Kepolisian juga, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya juga mendapatkan perbantuan dari lapisan-lapisan masyarakat berupa pengamanan swakarsa. Inilah yang kita kolaborasikan dengan penjabaran pengamanan swakarsa tersebut. Ada juga kami mendapatkan perbantuan dari rekan-rekan kami TNI yang notabene sebagai alat negara di bidang pertahanan. Namun tentunya dengan mengkombinasikan fungsi keamanan dan pertahanan tersebut, kami menempatkan perbantuan pada tempat-tempat yang memang dikandung maksud tidak strategis. Artinya, kenapa demikian? Sekali lagi dapat kami sampaikan, bidang keamanan tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang tentunya segala hal yang berkaitan tentang hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Penerapan tugas-tugas kepolisian dengan memegang asas perlindungan hak asasi manusia inilah yang menjadikan salah satu heavy kami, penitik beratan kami, sehingga kami membutuhkan suatu spesifikasi kemampuan yang pada akhirnya tugas-tugas pelayanan baik itu di bidang yang bersifat umum maupun khusus. Bersifat khusus itu salah satunya penegakan hukum. Kita masih bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana slogan Garda Anggota Kepolisian tersebut sendiri. Di bidang pengamanan swakarsa, sekali lagi kami dibantu oleh lapisan-lapisan masyarakat karena saat ini bentuk-bentuk pengamanan swakarsa cukup banyak. Namun demikian sekali lagi kami juga menempatkan pada ring-ring tertentu, sehingga dengan adanya bantuan pengamanan swakarsa tersebut, kekuatan pengamanan yang ada di Republik ini tetap terjaga sebagaimana yang diharapkan. Karena sekali lagi rasa aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Rasa aman menjadikan satu kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya korelasi yang baik antara kami dengan masyarakat itu, kami mencoba menerapkan langkah-langkah yang lebih konstruktif sehingga masyarakat akan semakin sadar akan kehadiran kami sebagai petugas keamanan. Baik, jadi sinergi yang kuat ini sudah disiapkan begitu ya Pak? Sudah. Tidak hanya Polri saja, namun sudah bersinergi dengan bagian keamanan lainnya juga tentunya. Sudah bekerja sama dengan perangkat yang lain juga. Tetapi Bapak, bahwasannya walaupun polisi ataupun dengan perangkat yang lain sudah bekerja keras dalam mengamankan dan menertibkan yang ada di Kota Palembang ini, tetapi mungkin agak sedikit sulit Pak, kalau masyarakatnya tidak bekerja sama juga gitu Pak. Nah, kalau untuk dari Bapak sendiri, upaya apa yang harus dilakukan di masyarakat Kota Palembang ini dalam menertibkan dan juga memberikan keamanan di Kota Palembang ini, Bapak? Jadi para pemirsa sekalian dapat kami sampaikan, ibaratnya polisi adalah bayang-bayang masyarakat.
ketika masyarakat itu tertib, berarti dapat dipastikan polisinya juga tertib. Namun demikian sebaliknya, ketika masyarakat tidak tertib, berarti disitulah kehadiran polisi juga lebih condong tidak tertib. Sekali lagi, filosofi ini tidak bisa dihilangkan, karena kami juga bagian masyarakat. Oleh karena itu saya melihat dinamika di Kota Palembang sekali lagi heterogen. Ini adalah satu modal utama bagi kami guna menciptakan tertib sosial yang lebih baik dan mudah. Kami berharap dengan heterogennya masyarakat Kota Palembang ini sekali lagi memudahkan kami dalam menyamakan satu persepsi implementasi tugas-tugas kepolisian, sehingga dengan demikian masyarakat yang tertib ini lebih jauh banyak dibanding yang tidak tertib. Dan saya yakin dan percaya, sekali lagi kurang lebih 1 tahun 2 bulan perlahan demi perlahan kami mempelajari karakter masyarakat Kota Palembang. Dan pada prinsipnya masyarakat Kota Palembang dapat dikatakan masih cukup bagus untuk bisa membantu menciptakan situasi yang lebih baik. Dan kami mengapresiasi itu karena sejatinya tingkat budaya masyarakat Kota Palembang sudah menuju ke arah yang lebih baik. Tinggal bagaimana kami mendampinginya, mengawalnya, sehingga kepentingan yang lebih tinggi untuk kepentingan pembangunan Kota Palembang, peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa dapat kita ciptakan dengan sebaik-baiknya. Betul, itu setuju sekali. Tapi Pak, kalau kita melihat dari pola masyarakat Pak, khususnya di Kota Palembang, ini ado bahasanya ini tekak bantah Pak. Masih saja terus-menerus walaupun Polri sudah berupaya begitu ya, bersikeras mengamankan, tapi juga kembali lagi seperti Pak Haryo bilang adalah masyarakat adalah tonggak utamanya. Kalau tertib, polisi akan juga lebih enak menertibkannya begitu ya. Nah, kita akan tanyakan lagi pemirsa di rumah ini terkait dengan pola masyarakat khususnya di Kota Palembang ini di bawah kepemimpinan Bapak Kapolres Palembang. Kita akan balik lagi setelah jeda iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Dan terasa ini sudah di segmen ketiga. Masih dengan narasumber kita, Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono, SIKMH. Jadi tadi di segmen pertama kita sudah berbicara mengenai profil. Dan juga di segmen kedua kita sudah berbicara mengenai keamanan dan kondusivitas jelang Pilkada Palembang. Itu juga merupakan tema kita hari ini. Dan di segmen ketiga ini kita akan mengulik informasi lagi mengenai keamanan dan kira-kira sekondusif apa yang akan dilakukan nantinya ya. Betul, dan kalau tadi sempat terpotong iklan ini Pak Haryo izin, kalau tadi Bedun bilang ada tekak bantah Pak Wong Palembang nih. Iya. Masih saja ada penyebaran informasi hoax atau mungkin sampai konflik yang akhirnya menimbulkan kericuhan begitu Pak. Nah, kalau untuk di Kapolres Palembang sendiri Pak, sudah punyakah mapping tempat-tempat dan antisipasinya seperti apa Pak nantinya? Baik, para pemirsa yang budiman, dapat kami sampaikan hasil analisa dan evaluasi kami beberapa upaya penyelesaian tindak pidana yang ada di Kota Palembang. Saat ini dapat dikatakan ada 3 komponen yang meningkat. Yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian sepeda motor. 3 jenis tindak pidana ini yang saya perhatikan meningkat. Ya, saya perhatikan meningkat. Kenapa demikian? Ya tentunya seiring dengan mulai kemajemukannya tingkat perekonomian yang ada di masyarakat, terutama yang ke arah lebih bagus. Memang hukum alam seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, tentunya bayang-bayang kejahatan yang menyelimuti yaitu tindak pidana itu selalu ada. Salah satunya pencurian. Demikian juga dampak daripada sebuah kesenjangan sosial itu juga bisa berdampak terhadap tindak pidana, salah satunya pencurian. Saat ini kebutuhan masyarakat kita semakin menuju pada arah yang meningkat,
kehidupan ekonominya. Kadang-kadang begitu mudahnya kita memiliki sarana handphone, dapat dibeli dengan mudah, sepeda motor dapat dibeli dengan mudah, mobil dapat dibeli dengan mudah. Tentunya ini menjadikan satu tren baru dalam dinamika masyarakat, terutama pelaku kejahatan, guna memuluskan upaya untuk mendapatkan kebutuhannya. Dengan meningkatnya kejahatan, yaitu khusus 3C, istilah kami 3C, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian jenis sepeda motor. Inilah yang menjadikan salah satu langkah-langkah kami secara tersendiri bagaimana guna untuk menyelesaikan dan mendinamisirkan hasil yang baik yang sudah kita raih di bidang kestabilan yang ada di Kota Palembang. Memang dapat kita saksikan bersama-sama dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tingkat kondusivitas Kota Palembang menunjukkan tren yang positif. Dan itu dapat kita rasakan bersama-sama. Namun, tanpa kita sadari juga ada satu efek dominonya yang masih menjadikan tugas kami cukup berat, yaitu bagaimana menuntaskan ataupun mengurangi tindak pidana yang juga cukup ikut meningkat, di antaranya masalah kejahatan 3C tersebut. Kami tertarik dengan tadi disampaikan teka bantah, Pak. Teka bantah. Sekali lagi prinsip saya adalah Anda beli saya jual. Wow. Anda jual saya beli. Anda jual saya beli. Artinya sekali lagi saya sudah dinas di daratan Sumatera Selatan sudah cukup lama. Secara pribadi saya sudah bisa memahami karakteristiknya pribadi orang-orang Sumatera bagian selatan. Makanya saya memberanikan menjual juga. Slogan kami, Anda jual saya beli. Inilah yang menjadikan satu keberanian dan kekuatan kami bagaimana untuk menuntaskan tugas-tugas di bidang keamanan. Saya yakin ketika masyarakat dihadapkan dengan situasi yang sebenar-benarnya, kita dudukkan yang selurus-lurusnya, satu permasalahan yang tadi saya katakan, bagian kejahatan maupun pelanggaran, tentunya mereka akan mengalami pada titik nadir, yaitu kesadaran. Apapun ceritanya silakan Anda jual saya beli. Ya. Namun kami juga memegang satu kewenangan, satu SOP yang notabene itu juga menjadikan satu kunci kami guna menciptakan situasi stabilitas yang di Kota Palembang. Oleh karena itu, silakan slogan itu seandainya masih ada yang pengen dicoba gitu ya, Pak? Dicoba, silakan akan saya beli. Ditantang langsung sama Pak Kapolres Sabes. Apapun yang mau dijual-jual gitu ya. Akan saya beli. Akan dibeli dengan SOP yang berlaku. Dengan SOP yang ada, tentunya dengan tingkat pemahaman hukum yang sebenar-benarnya. Ya. Kami memiliki satu kewenangan, kami juga dilindungi dengan satu jaminan hak asasi di bidang tugas kami, sehingga dengan adanya hal-hal yang menyertai perlindungan kami sebagaimana yang ada di KUHP maupun di KUHP, ketika seorang aparat negara sedang menjalankan tugasnya, tentunya dengan konstruksi yang lebih baik, akan selalu dilindungi privasi tugas-tugasnya, sehingga akan terhindar daripada sebuah ancaman hukuman-hukuman yang notabene dapat merugikan daripada kami selaku aparat negara tersebut. Betul. Jadi jangan salah, Pak Haryo ini sudah keliling daratan yang ada di Sumatera bagian selatan ya. Apalagi di Jambi katanya kan. Betul. Pak, ya. Nah, kalau untuk daerah sendiri Pak, mungkin bisa di-spill biar masyarakat yang nonton, oh ini daerah aku, jadi aku harus lebih sadar lagi untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Mungkin daerah mana Pak yang agak lebih rawan di Palembang ini? Baik, para pemirsa sekalian, dapat kami sampaikan sekali lagi hasil analisa dan evaluasi yang kami lakukan. Kami baru saja menyelesaikan satu tugas negara, yaitu Operasi Sikat Musi tahun 2024, di mana kami melakukan kegiatan operasi yang bersifat khusus selama kurang lebih hampir 2 minggu atau 15 hari,
mulai tanggal 14 Mei tahun 2024 sampai 29 Mei tahun 2024. Baru selesai kemarin. Dan baru kami expose hasil-hasil yang sudah kami lakukan upaya penindakan guna melakukan penekanan menurunnya tren atas yang tadi kami sampaikan kejahatan khususnya 3C. Dari 14 ataupun 15 hari yang sudah kami lakukan kegiatan operasi tersebut, kami sudah mengidentifikasi pelaku tindak pidana maupun lokus delikti atau tempat kejadian perkara di mana tindak pidana tersebut terjadi. Saat ini Kecamatan Sukarame dan sekitarnya Al-Lebar masih mendominasi daripada terjadinya tindak pidana. Demikian juga Kecamatan Sako dan Sematang Borang juga masih menyertai daripada ranking yang diperoleh atas tingginya kriminalitas 3C yang terjadi. Yang berikut Kecamatan IB1, selanjutnya Kecamatan Pinggiran Kalidoni, kemudian Pelaju dan Kertapati. Dari beberapa kecamatan yang kami sebutkan tersebut atau wilayah hukum yang kami sebutkan tadi, menjadikan salah satu prioritas kami guna menggelar tugas-tugas kepolisian menjadi lebih baik dan lebih tinggi intensitasnya. Kemarin kami sudah mencoba mengumpulkan seluruh pejabat utama kami. Salah satunya kami ke depan harus lebih banyak melakukan tindakan-tindakan preventif di beberapa kecamatan yang saya sebutkan tingginya kasus 3C. Kegiatan preventif itu apa? Itu adalah kegiatan yang menghadirkan secara langsung anggota kepolisian di lapangan guna mencegah timbulnya kejahatan. Tentunya ini akan didominasi oleh satuan fungsi operasional kami, yaitu fungsi Samapta, fungsi lalu lintas yang menjadikan leading sektor daripada kegiatan-kegiatan patroli yang nantinya menjadikan salah satu pemberatan kami maupun peningkatan kualitas dan kuantitas yang akan kami lakukan. Kami juga menyadari anggota kami cukup banyak, namun juga dinamika kegiatan kami juga tidak kalah juga, sangat banyak sekali. Sebagai contoh hari ini, hari ini kami harus mengamankan kegiatan masyarakat, kurang lebih 8 kegiatan masyarakat. Dari 8 yang besar itu, 6 atau 7 di antaranya adalah demo. Jadi rekan-rekan ketahui bersama, kegiatan demo atau penyampaian aksi unjuk rasa, penyampaian pendapat di muka umum di Kota Palembang itu sudah menjadikan tren. Namun demikian, walaupun kekuatan yang kecil maupun sedang, kami tidak boleh terlena. Kami harus menggelar kekuatan sesuai dengan SOP yang ada. Tentunya penggelaran kekuatan tersebut sangat menyita waktu anggota, energi anggota yang seharusnya bisa menggelar kegiatan-kegiatan preventif tadi, menggelar kegiatan patroli. Coba rekan-rekan bayangkan, masyarakat bayangkan apabila anggota kami harus standby pada pukul 08 hingga 14 atau enggak 15.00. Di situ waktu sudah cukup banyak tersita. Satu sisi, anggota yang kami gunakan untuk pengaman tersebut juga anggota yang seharusnya menggelar tugas patroli. Oleh karena itu, dengan terbatasnya kekuatan yang ada, dengan banyaknya intensitas kegiatan yang harus kami hadapi, kami layani, kami masih mencoba berpikir bagaimana menyeimbangkannya. Kami sudah memiliki strategi, namun akan kami coba dan selalu akan kami coba dengan kekuatan yang kami miliki. Kemarin saya sudah mengumpulkan seluruh pejabat utama kami. Kami akan melibatkan seluruh komponen anggota kami yang tidak efektif sebagai staf untuk diperbantukan penggelaran kekuatan di masyarakat pada jam kerja. Harapannya itu bagian yang masih bisa saya lakukan guna menjawab sebuah kondisi hambatan yang kami alami, sehingga dengan jawaban itu kami sudah mencoba berbuat yang semaksimal mungkin.
Oleh karena itu, kami berharap dengan kegiatan yang sudah maksimal, dengan strategi yang sudah kami sampaikan, tentunya bisa menjadikan satu pemakluman seandainya situasi yang masih diinginkan belum tercapai. Namun sekali lagi kami tidak diam. Ya. Kami selalu bekerja sama dengan komponen Forkominda yang ada. Kebetulan saya ini yang dituakan di Forkominda, sehingga kami harus bisa memberikan satu panduan yang lebih baik guna menyamakan satu persepsi tugas-tugas pelayanan pada masyarakat. Hakikatnya adalah tugas pelayanan masyarakat harus kita utamakan. Sehingga dengan adanya satu tujuan persepsi yang sama ini akan bisa menyeragamkan cara bekerja kami dengan rekan-rekan Forkominda yang lain, yang pada akhirnya juga akan terbantu tugas-tugas Harkamtipmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Palembang. Oke, Baik, ini luar biasa. Sebenarnya masih banyak ini Pak pertanyaan yang kita tanyain. Iya. Tapi waktu juga yang memang harus Betul. memisahkan kita. Ini terakhir Pak, sebelum kita closing, boleh dikasih himbauan ke masyarakat atau mungkin masyarakat yang merasa mungkin tidak nyaman terkait dengan nanti pilkada, ada berita hoax yang akan disebarkan atau kita menemukan berita-berita hoax atau mungkin pribadinya yang merasa tidak nyaman Pak di Kota Palembang akan mengadukan kemana dan mungkin himbauannya untuk masyarakat. Silahkan Bapak. Baik, pada seluruh masyarakat kami menghimbau saat ini masyarakat sudah semakin cerdas guna memilih wakil rakyatnya maupun wakil pribadi-pribadi yang menjadikan sosok pimpinan pada saatnya nanti. Masyarakat harus bercermin dengan kondisi yang terjadi di Kota Palembang selama ini, yang notabene lebih condong yang kami amati banyak sekali satu permasalahan yang melibatkan kepala daerah dalam memimpin Kota Palembang sehingga harus berhadapan dengan hukum. Ini tidak boleh terjadi lagi, tentunya dengan semangat pada saatnya nanti pilkada yang betul-betul dapat kita junjung yang lebih baik dan lebih tinggi. Oleh karena itu, pilihlah wakil maupun calon pimpinan daerah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan profil yang ada. Khususnya kepala daerah, baik wali kota maupun wakil wali kota, yang nantinya bisa sebagai nakoda Kota Palembang. Dengan demikian, masyarakat sedikit banyak sudah mencurahkan perhatiannya dalam kontestan pilkada yang akan digelar pada tanggal 27, saya ulangi, pencoblosannya pada tanggal 27 November tahun 2024. Kami berdoa semoga masyarakat Kota Palembang tidak salah pilih, ya, sehingga akan melahirkan sosok pimpinan yang dapat membawa Kota Palembang menuju arah yang lebih baik, menjadi Palembang Emas Darussalam, sebagaimana slogan dan harapan seluruh masyarakat Kota Palembang. Baik. Itu dia himbauan pemirsa di rumah terkait dengan nanti kita akan jelang bersama pilkada ya. Jadi kembali lagi mungkin kita sebagai masyarakat balik lagi ke personal akan meminimalisir yang namanya keributan tadi ya. Tapi walaupun itu individu siapapun yang akan menjual keributan tadi akan dibeli sama Pak Haryo. Iya, siap-siap saja. Siapapun itu ya. Pemirsa di rumah, itu dia obrolan yang menarik pagi hari ini bersama dengan Kapolrestabes Palembang. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah hadir di studio Opal TV. Terima kasih pemirsa di rumah. Terus saksikan Halo Palembang ini setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 cuma di Pal TV, memang punya kita. Akhir kata aku Mang Camidun. Aku Cevili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Acara ini dipersembahkan oleh